Hai Sobat Nyaman, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama saya Risa di Zona Nyaman atau di Zona Nyaman Mudah Beberes Rumah. Oke, mengingatkan Nyaman adalah satu aplikasi yang membantu Sobat dalam mencari tukang untuk memenuhi kebutuhan terkait renovasi dan perbaikan rumah. Aplikasi ini sangat mudah Sobat untuk mencari tukang AC, perbaikan rumah, renovasi rumah, dan lain-lain. Nah, bagi sobat yang belum install, sangat disarankan segera ke Play Store dan install. Jadi begitu rumah sobat ada masalah dan membutuhkan tukang, sudah nggak perlu tanya orang tua, teman, tetangga untuk minta referensi tukang. Tinggal buka aplikasinya, rumah sobat langsung bisa dinyamankan segera. Sobat Nyaman, di zona nyaman ini kita akan membahas topik yang bisa bikin kita lebih nyaman di rumah. Pada zona nyaman episode minggu lalu, kita bahas mengenai tips renovasi rumah second. Informasi penting yang kita peroleh dari praktisi properti Mbak Farah pada saat itu adalah perlunya melihat kesiapan budget, kondisi rumah, prioritas renovasi, dan sempat dibahas pula mengenai kapan kita memerlukan tukang atau mandor atau malah kontraktor dalam melakukan renovasi. Nah sobat, untuk melanjutkan episode pertama kemarin, cukup banyak saran yang masuk di mana beberapa sobat banyak yang ingin mengupas lebih dalam lagi mengenai renovasi, khususnya mengenai keterlibatan kontraktor dalam menyusun anggaran kita. Nah, bagaimana caranya menghindari kontraktor-kontraktor nakal dan abal-abal? Ini banyak sekali pertanyaan dari para sobat untuk dieksplor lebih lanjut. Nah, sobat, mau tahu tips-tips renovasi rumah langsung dari kontraktor yang berpengalaman? Ikuti di Zona Nyaman episode 2 ini yuk, bersama arsitek berpengalaman Bapak Fandi. Selamat sore Pak Fandi. Sore. Ya, Pak Fandi adalah pemilik akun Fandi GRT Undagi dan pengelola rumah IG untuk rumah kue Undagi. Kuenya ku ya Pak ya. Iya. Kue. Betul, bersama Pak Fandi sore ini kita bahas mengenai kiat GP renovasi rumah. Nah, jadi stay tune ya teman-teman, sobat-sobat semua untuk 1 jam ke depan. Nah sobat, jika ada pertanyaan bisa langsung di komen. Saya akan coba bahas dan angkat dengan Pak Fandi nanti. Dan tentunya tetap terus mengikuti acara karena kita ada giveaway yang telah kami siapkan, yaitu 3 voucher cuci AC gratis yang akan diberikan kepada beberapa sobat nyaman yang beruntung yang ikut interaktif selama acara berlangsung. Pemenang voucher akan saya infokan bagi sobat nyaman yang beruntung dan mendapatkan giveaway di akhir acara nanti. Oke sobat, dari tadi Pak Fandi sudah join nih, dan kita sudah saya Pak ya. Dipersilahkan Pak. Terima kasih sekali sudah bisa bergabung dalam kesempatan ini. Topik kita hari ini adalah kiat jitu renovasi rumah. Jadi mungkin untuk lebih menyamankan para sobat nyaman di sini, mungkin sama-sama Bapak bisa introduction lah, memperkenalkan diri mengenai Bapak sehingga teman-teman juga untuk interaktifnya atau interaksinya agak lebih mudah atau lebih enak sharingnya. Selamat sore semuanya. Ya, saya Fandi. Saya dari 2001 itu sudah berkecimpung di dunia arsitek. Tapi memang awalnya saya dari konsultan dulu. Saya dulu ikut di satu perusahaan. Awal lulus, habis lulus langsung ikut di satu perusahaan untuk ya mencoba belajar lah gimana caranya untuk memahami dunia arsitek di satu perusahaan itu. Terus berjalannya waktu akhirnya dengan mungkin kalau dulu tuh kita punya ego ya untuk pengen punya usaha sendiri gitu. Nah tapi dengan keterbatasan ya udah deh kita coba bikin konsultan, join lah gitu. Saya untuk sama teman-teman kuliah itu di 2001 itu 2002 saya gabung, terus berbentuklah suatu perusahaan karena memang kalau dulu langsung loncat ke kontraktor kayaknya modalnya lumayan ya.
Ini karena modal sendiri, jadi kita jalanin konsultannya dulu. Iya. Tapi memang sebenarnya Bu, basicnya ya emang harus konsultan dulu biar paham dari konsultan, terus jalan sekitar 2005 itu udah mulai beradaptasi terhadap proyek-proyek ya. Jadi dari situ udah mulai memberanikan diri untuk bergabung ke pengawasan. Jadi dari perencanaan masuk ke pengawasan. Nah, dari situ juga sempet tuh ada ya godaan ya, udahlah kita bikin kontraktor lah, gabung gitu. Cuman mikir ya kayaknya harus dimatengin dulu nih untuk bekal kita di mau ke depan. Tuh sebenarnya kan kalau kontraktor tuh lumayan menjaga mental ya. Mental tuh iya, betul. Karena banyak yang harus dihadapin dibanding konsultan gitu. Jadi ya udah mulai di 2008 mencoba untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan kontraktor, udah mulai belajar terkait dengan urusan dengan vendor, terus mencoba untuk mewujudkan suatu desain jadi ada kan kita model design and build, jadi kita yang desain terus kita yang bangun. Udah tuh dari 2008 terus akhirnya kebentuklah saya bertiga dengan teman saya yaitu Pak Ketut dan Pak Adrin. Kita bergabung untuk bikin satu kontraktor gitu. Nah dari sampai sekarang nih. Nah kita berjalan terus juga sambil berjalan juga dari sini kepikir gitu. Untuk jadi kontraktor juga kan memang harus paham terhadap material segala macam. Nah dari sini lebih enaknya kita coba kolaborasi dengan konsultan dan arsitek. Jadi kadang saya juga ngajak teman yang ngedesain, saya ngebangun. Karena dari kondisi begitu tuh lumayan lah untuk kita jadi nambah ilmu, terus juga punya inovasi-inovasi. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman suka kolaborasi gitu. Kita yang bangun, terus teman-teman yang punya ide arsitek. Ya kadang kalau memang kita lagi punya ego untuk mendesain, kita bikin jadi design and build. Kita yang ngedesain, kita yang bangun. Tapi nggak menutup kemungkinan kita kolaborasi juga dengan teman-teman arsitek lainnya gitu. Karena memang kita di mana-mana juga kita butuh inovasi dan butuh kreativitas. Jadi dengan adanya ide dan informasi dari teman-teman arsitek, sehingga kita kepikir untuk mewujudkan suatu bangunan yang memang dari berbagai macam pemikiran gitu. Begitu Bu ceritanya. Yang sampai sekarang. Jadi kalau saya bisa lihat berarti dari pertama kali, Bapak pertama kali sudah bertiga atau belakangan baru bertiga? Oh, kalau pertama kali saya berlima. Tapi karena memang itu kan jiwa mahasiswa ya berlima, terus lama-lama akhirnya kayaknya kalau berteman sama bisnis ada perbedaan deh gitu-gitu deh pokoknya lama-lama. Akhirnya seleksi alam tuh, akhirnya kita di konsultan cuma berdua, saya dengan Pak Ketut. Yang lainnya punya opportunity bisnis yang lain, salah satunya juga ada yang langsung ngejalanin kontraktor, tapi kita saya dan Pak Ketut komit untuk ngejalanin konsultan dulu nih sampai sekitar 2008an tuh masih belum kepikir untuk kontraktor karena kita nggak bekalin diri gitu, karena memang sebenarnya nggak mudah loh jadi kontraktor tuh. Banyak menghadapi berbagai karakter orang-orang yang memang harus kita hadapin gitu. Karena ini kan ngewujudin suatu bangunan yang memang harus dipertanggungjawabkan kan. Kalau arsitek bukannya ini ya cuma sekedar desain, tapi memang di sini kalau kontraktor itu tadi harus mempertanggungjawabkan suatu bangunan gitu. Gitu Bu ceritanya. Iya. Jadi sekarang kalau saya lihat saat ini Bapak bertiga berarti lebih fokus ke kontraktor ya. Kalau lagi passion untuk menyalurkan arsiteknya baru muncul desain and build. Kalau enggak pakai tenaga orang untuk inspirasi dan motivasi dan yang lain betulnya. Iya. Ya, kalau gitu. Berkantor di mana sekarang Pak posisi? Saya di Bangka Bu.
di Bangka 1. Kalau bicara ceritanya, berarti udah cukup lama ya, dari tahun 2002 Bapak mulai berkecimpung. Idealismenya sudah terambil kayaknya. Berjalan semakin matang. Sebenarnya kalau udah jadi kontraktor nggak bisa idealis lagi, Bu. Itu kita mesti yang memang mengakomodir semua ide gitu. Jadi ya itulah ilmunya lebih banyak jadinya kan. Mau ibarat tuh kalau mau bikin apapun ya semua bisa kita garap karena memang nggak menutup kemungkinan opportunity yang lain-lain kita ambil gitu. Desain kan macam-macam tuh, ada yang klasik, ada yang minimalis, ada yang ya kontemporer segala macam. Suka dukanya gimana tuh Pak selama jadi kontraktor ini? Suka duka lebih banyak sukanya karena banyak pengetahuan baru ya. Tapi kalau yang ya ini salah satu saya kasih contoh ya, misalnya ada klien saya di Bilangan Tebet. Nah kalau di Bilangan Tebet itu kan site-nya kecil-kecil ya. Udah tuh saya ketemuin, terus kebetulan punya keluarga besar, jadi dia itu pengen dibikin dalam satu lahan itu dibagi dua. Jadi itu lebar rumah tuh sekitar 14 meter dibagi dua, jadi masing-masing 7 meter. Udah kita akomodir. Dan kebetulan juga dari izin udah boleh tuh 3 lantai. Wah, pas dibagi dua, udah tenang nih, dibagi dua, 7 meter, terus bisa 3 lantai. Wah, selamat nih kita nih, oke. Jadi maunya apa, Bu? Gitu. Oh ya, ini maunya lantai dasar tuh parkiran, terus area servis, pembantu tuh semua di bawah, dan kebutuhan pembantu semua di bawah. Oke, di lantai 2 apa? Tuh udah kita pikirin tuh, oke di lantai 2 itu ya living room, ruang makan segala macam, terus ada pantry, pokoknya yang urusan kaitannya dengan ruang bersama ada di lantai 2. Oke, di lantai 3 apa? Oke, kamar-kamar. Oke, udah kita coba gitu. Oh iya, Pak, satu lagi. Oh iya, saya perlu kolam renang. Wah, langsung pusing gitu. Bayangkan dari tuh benar-benar suka duka tuh. Tiba-tiba udah lagi kepikiran gitu. Saya perlu satu kolam renang. Nah, kan pusing. Kolam renang, ya kolam renang tuh nggak mungkin kecil loh. Tapi ya dengan kondisi ya itu tadi kita punya ya inisiatif segala macam kita coba. Alhamdulillah jadi 2 rumah couple gitu plus kolam renang di belakang. Di belakang masih bisa dapat. Masih bisa dapat. Ya itu dia kondisinya memang dengan keterbatasan yang memang kita bikin compact dan studio. Ya karena memang request terakhirnya dikeluarin kuncian itu saya pengen kolam renang. Kebayang kan dengan kondisi itu kita harus mikirin ada kolam renang ya di luasan lebar 7 terus ke belakangnya sekitar 12 meteran lah gitu. Terus kita harus bikin kolam renang. Nah, udah. Ya itu salah satu ininya lah challenging. Dan memang rata-rata kalau sekarang kan memang eranya gitu. Kalau kondisi yang muda itu pengen tanah yang kecil bisa jadi gede. Tapi kalau yang sudah umur ya istilahnya udah tua, tanah gede minta dikecilin karena mereka bilang saya cuma berdua, ya saya tinggal berdua nih sama istri saya gitu. Dikecilin lagi tuh rumahnya. Nah, tinggal yang lain-lainnya gimana ya? Ada inisiatif bisa dibikin bangunan terus dijual lagi segala macam. Jadi ya itu tadi salah satu kenapa timbul renovasi itu ya karena itu tadi yang muda bertambah dengan kondisi nambah anak, terus juga mungkin penghasilannya bertambah, terus dia minta dari tanah yang terbatas minta pingin besar, tapi yang sudah tua udah mendapatkan tanah yang besar, terus karena memang lama-lama anaknya udah pada kemana-mana gitu, tinggal berdua minta dikecilin gitu. Jadi itu salah satu challenging kita untuk dalam berbagai site kita juga harus punya strategi untuk mengatur penempatan rumah yang idle, ya itu salah satunya nyaman tuh sebenarnya paling penting soalnya makanya pinter banget nyarinya nyaman itu benar-benar semua butuh nyaman. Jadi kita juga dalam melaksanakan renovasi yang kita nomor satu kan adalah nyaman. Kejadian itu pada zamannya Bapak masih desain atau sudah jadi kontraktor Pak?
Oh, kalau membuat ini udah jadi rumah. kontraktor, udah jadi Ada jadi kontraktor. kontraktor. Karena kalau desain tuh sebenarnya nggak terlalu beban besar ya, karena memang kita pertanggungjawabannya hanya sebatas di atas kertas. Tuh. Ya Betul. memang kondisi pada saat diwujudkan ya kita harus bisa membuat, tapi memang secara ya mungkin mental ya kita melihat bahwa ya kita mempertanggungjawabkan sebatas gambar yang kita berikan. Tapi kalau udah masuk kontraktor, nah itu perlu ditebelin lagi tuh mentalnya. Gitu. Ya soalnya ya lucu-lucu kadang-kadang ya, kayak misalnya ada klien salah satunya kita lagi coba asistensi, tiba-tiba dia minta dengan ide rumah yang seperti film Conjuring. Bapak pernah nonton Conjuring? Aduh, itu film kan paling serem. Terus kita main lihat-lihatan gitu, siapa yang mau nonton ya film Conjuring? Nah saya pengen kayak gitu rumahnya Pak. Ya kan otomatis kita harus nonton dong, karena gimana caranya bisa ngebujutin rumah model kayak gitu, karena kita nggak tahu filmnya, orang film serem ngapain kita nonton. Dengan terpaksa kita harus melihat yang mana sih rumahnya yang pengen kayak rumah kayak Conjuring. Jadi kayak gitu-gitu deh ya kan, jadi banyak sukanya ya Bu ya dibanding kondisi ini gitu ceritanya. Iya betul. Oke, itu berarti kalau bisa dilihat dari secara umum orang itu mulai merenovasi rumah itu tergantung sekali dengan kebutuhan ya Pak. Kalau tadi Pak Pandi bilang orang muda itu biasanya mulai merenovasi pada saat kebutuhan yang muncul, anaknya satu, kedua, kemudian ketiga renovasi itu kebutuhan itu baru muncul. Dan kemudian dikecilin lagi pada saat dia sudah berumur, begitu ya Pak maksudnya ya? Iya. Biasanya begitu klien Bapak. Ya berulangnya begitu. Nanti kalau kita ketemu, wah ini kalau udah umur segini berarti pasti mau dikecilin di rumahnya karena merasa kondisinya udah tinggal berdua gitu. Udah kebaca gitu ritmenya. Ya tapi nggak semua ya, cuman kalau rata-rata kayaknya udah mikirnya, karena dia pikirnya, oh iya nih kondisi sekarang tanah besar gini PBB-nya juga lumayan, kita kayaknya harus ngecilin deh rumahnya, ntar sisanya coba dibangun lagi, nanti bisa dijual atau dipakai buat anak-anak. Jadi ya memang siklusnya begitu sih Bu. Iya betul. Biasanya berdasarkan pengalaman atau mungkin dari Bapak selama menjalani awal berkecimpung sudah hampir dari tahun 2002 ya Pak ya, sudah puluhan tahun, itu biasanya mereka para konsumen atau klien itu kapan sih waktu yang tepat untuk mereka merencanakan renovasi rumah? Apakah memang usia rumah ataukah memang kebutuhan dari sekian banyak yang pernah datang ke Bapak, dasarnya apa tuh mereka membuat satu perencanaan renovasi itu? Reason umum ya, maksudnya alasan paling banyak. Ya sebenarnya kalau mereka kondisi mulai, ya kalau rumah tuh udah mulai kayak minta cari perhatian itu sekitar udah di atas 10 tahun. Rumah tuh udah mulai nyari perhatian tuh. Udah mulai ada yang kendor-kendor pipa-pipanya, terus juga AC juga udah mulai ya kadang dingin kadang enggak, terus juga kamar mandi secara instalasinya udah mulai itu sekitar, ya kalau kondisi sekarang kalau saya lihat di atas 10 tahun. Ya kalau kondisi renovasi ya seperti saya ceritain tadi, memang nggak menutup kemungkinan itu kan dari kondisi dari rumahnya sendiri ya, tapi kalau memang kebutuhan ya mungkin kondisi dalam waktu 5 tahun karena memang misalnya anak-anak udah berbesar atau anaknya nambah, jadi itu udah otomatis kondisinya. Ya saya juga sempat tuh dari klien saya sempat renovasi, kita udah setting karena anaknya baru 1, pas lagi baru mau mulai gitu nambah anak, jadi secara layout kita harus kita langsung sulap jadi nambah 2 kamar gitu. Ada tuh kayak gitu. Betul. Jadi ya sebenarnya ya kalau renovasi nggak bisa kita patok ya, karena kan memang kondisi dari masing-masing orang beda-beda permasalahannya dan kebutuhannya. Oke, keterkaitan dengan rencana renovasi. Kadang kita kebutuhan sudah ada nih, mungkin kita punya budget yang memang sudah kita persiapkan. Ya kalau memang dilihat dari alur yang biasa dijalankan oleh orang-orang yang berpengalaman Bapak, berarti otomatis kita udah bisa ngeliat nih
Mungkin pertama kali di rumah standarnya adalah A, kemudian kita sudah siap-siap nih untuk nabung. Gimana caranya untuk merenovasi pada saat nanti anak saya bertambah 2 pada saat usia rumah di 5 tahun atau 6 tahun dan sebagainya. Nah, pada saat merenovasi rumah itu apa sih yang mendasari dari sisi kita, ini sudah waktunya kami untuk memakai jasa kontraktor atau arsitek di luar dari perbaikan, kita bicara renovasi major ya Pak, sesuai dengan kebutuhan. Apa landasan atau sejauh mana dari kami sebagai pemilik rumah, dari teman-teman sobat-sobat yang di sini sebagai pemilik rumah yang sudah berpikir ini kayaknya waktunya perubahan major yang memang saya harus menggunakan jasa kontraktor. Apakah memang usia bangunan juga mendasari pemikiran tersebut di luar dari kebutuhan, ataukah memang hanya berdasarkan skop yang kita lihat? Karena tadi yang Bapak bilang di atas 10 tahun sudah mulai banyak meminta perhatian ya. Jadi kan kita juga belum tahu nih, kadang kita pengen nambah doang, tapi ternyata setelah kita lihat, wah A, B, C, D, F ternyata harus diperbaiki. Itu kira-kira dari sisi Bapak ada masukan nggak untuk hal tersebut? Ya, pertama memang secara fungsi dulu ya, memang dengan kondisi dari awal kalau memang dia menggunakan jasa arsitek, pastinya akan ada konsultasi dulu, ada komunikasi dulu, ada brainstorming dulu untuk awal-awal mendesain rumah, kecuali udah langsung beli rumah jadi ya. Tapi kalau memang dia meng-create atau membangun rumah dari nol atau dari tanah kosong, ya ada baiknya kondisinya memang dilibatkan arsitek biar ada komunikasi itu. Kadang kan memang dari si pemilik itu atau dari klien berpikir memang kebutuhannya dia, tetapi arsitek itu pasti akan memberikan masukan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi dengan kondisi mungkin diingatkan lagi kalau rencananya nanti ada nambah ruangan untuk kerja atau apa segala macam, itu kadang memang kebutuhannya terpikirnya kalau pada saat udah ada diskusi. Jadi banyak ide-ide yang memang belum terpikir oleh si pemilik tanah atau rumah ini yang memang dia perlu sebenarnya diskusi itu. Jadi menurut saya memang arsitek itu diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak terbayang oleh si calon kliennya gitu, atau yang rencana mau membangun rumahnya. Itu memang perlu gitu. Dan kondisinya secara balik-baliknya lagi, ini pas banget nih aplikasi nyaman ini ya, memang perlu diskusi untuk supaya, karena kan gini, kalau dari berdasarkan gambar ya mungkin di atas kertas, tapi pada saat kondisi sudah didiskusikan ini kan berarti ada komunikasi. Oh, dengan misalnya kamar, saya mau kamar 2,5 aja, oke nggak? Ya pasti akan si arsitek jangan lah, mungkin bisa minimum 3,5 meter lah gitu. Nah itu kan, oh iya boleh deh gitu. Tapi karena kan saya perlu ruang ini ya. Sekarang prioritas Bapak atau Ibu mana dulu nih? Mau kamar dulu apa mau ruang tamu? Biasanya kita juga suka diskusi ya. Daily rutinnya dia itu seperti apa gitu. Jadi dengan kondisi daily rutin itu kan berarti kita bisa nyimpulin, oh kebiasaan hari-harinya itu seperti ini. Oke, nanti si arsitek ini akan mengarahkan, oke Pak atau Bu, kita akan settingan seperti ini karena kebiasaan Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi butuh interaksi di awal tuh, ya ini kan membahas kondisi sebelum merenovasi ya, tapi pada saat mau renovasi melibatkan arsitek, ya pasti akan ada diskusi juga, karena pertama pasti awal-awalnya memang selalu kendala di kita itu adalah tidak ada gambar awal. Itu yang itu repot ya. Mau itu repot banget, dan kondisinya aduh nggak ada gambar. Gambar ulang atau memang mereka-reka gitu nih, dulunya dia rencana 2 lantai apa 1 lantai ya, atau memang dulunya ini fondasinya apa ya gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh sangat-sangat dibutuhkan adalah ya itu tadi, gambar yang memang sebelum mau direnov harus tahu dulu nih kondisinya. Ya kalau kondisi ini manual booknya lah gitu, manual book awal. Iya. Betul.
betul. Jaringan, instalasi listrik itu paling kritikal Itu ya Pak. juga Pada otomatis saat kita renovasi. plumbing juga gitu. Itu harus Iya. ya pastinya awal-awal kita kalau untuk merenovasi kita survei, terus kita tanyakan kebutuhan ruangnya apa dulu yang memang dibutuhkan, yang prioritas banget. Terus yang kedua, ada gambar nggak nih yang nantinya kita bisa pelajari, memungkinkan nggak penambahan ruang ini, memungkinkan nggak tiba-tiba misalnya dia 1 lantai mau dijadiin 3 lantai deh, ya nggak bisa langsung main 3 lantai karena kan kita nggak tahu nih di awal-awalnya mumpuni nggak untuk menopang bangunan 3 lantai ini. Kalau ekstrim banget, ya dia pasti akan kita informasikan, coba deh disondir dulu, tes tanah dulu gitu. Ini kira-kira tanahnya masih oke nggak untuk kita bikin. Karena kan kadang sekarang kalau dapet site-nya yang gede enak, tapi kalau misalnya udah di daerah Tebet, Cipete, gitu, yang memang udah mulai kecil-kecil gitu, itu kan juga harus diantisipasi mobilisasi terkait untuk mengembangkan renovasi itu. Itu biasanya servis yang diberikan pada saat kita diskusi mengenai kebutuhan dan gambar itu servis yang diberikan oleh kontraktor apa arsitek ya Pak? Nah, kondisinya gini, kalau memang biasanya tuh melibatkan kadang sekarang kan masyarakat udah update lah ya, sosial media juga udah mudah untuk dia mengecek bisa melibatkan arsitek atau enggak gitu. Tapi kalau dengan kondisi langsung, si kontraktor pun harusnya mumpuni kalau memang ada basic arsiteknya atau ada basic strukturnya gitu. Intinya sih sebenarnya bisa dijalankan dua-duanya kalau untuk kondisi renovasi, karena kan memang ini adalah pengembangan atau penambahan ruangan. Jadi dengan kondisi itu dari arsitek bisa juga, tetapi memang nantinya akan dialihkan lagi untuk pelaksanaannya ke kontraktor. Dari kontraktor bisa langsung, karena memang ditanyakan juga bahwa si kontraktor ini basicnya apa, atau memang dia udah arsitek gitu. Ya nggak tahu kita kalau mandor tapi jam terbangnya mungkin 50 tahun ya dia ya itu mungkin bisa menghandle ya, tapi kita ya istilahnya untuk pertanggungjawabannya kita juga agak sulit. Tapi kalau seandainya memang dia ada basic arsitek atau struktur, ya insya Allah bisa solve lah gitu masalah. Izinin saya untuk membaca beberapa pertanyaan dari Sobat Nyaman ya Pak. Ini ada komen dari Ibu Sumiati _Sapriasi. Apa sih kiat-kiat budget untuk renovasi rumah agar pas dananya dan tidak melebar kemana-mana? Karena biasanya melakukan suatu pekerjaan perbaikan atau bangunan itu banyak sekali biaya yang tidak terduga. Gimana nih Pak kiatnya Pak? Untuk kayak kita kalau belanja ke mall Pak, window shopping, mau beli apa yang dibeli macam-macam Pak. Kalau dananya cukup nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah mulai bicara di dana terbatas, kita mungkin ada kiatnya gimana caranya agar budget itu tidak melebar kemana-mana. Kalau untuk kondisi budget memang sebenarnya solusinya lebih enak adalah permasalahan yang mau direnov itu area mana saja, karena kan memang sebenarnya biaya itu bisa keluar per ruang ya. Misalnya saya mau kamar mandi, berapa luas kamar mandi, ya tinggal dihitung aja meter perseginya, nanti tinggal di range kira-kira budgetnya berapa yang mau mau ganti, hanya ganti keramik doang atau memang mau ganti saniter. Karena kan sekarang juga sebenarnya sekarang lebih gampang karena apa? Semua ada dasarnya, seperti kayak browsing tiba-tiba udah muncul harga, kayak nyari kloset udah tinggal browsing atau ngeliat ke topet udah langsung tuh. Terus untuk granit tile udah keluar semua. Itu sebenarnya kalau memang kitanya rada teliti atau ya mau sedikit usaha untuk melihat, ya udah dengan kondisi itu kita bisa nge-browsing secara general aja, jadi dia udah kebayang gitu, berarti
Kalau ngerenov kamar mandi, ya range-nya sekitar 10 juta sampai 20 juta nih dengan item ini bisa gitu. Karena kan memang nggak repotnya, karena kalau renovasi itu tidak merubah fondasi, tidak merubah sesuatu yang memang struktural gitu. Jadi mungkin hanya kulit luarnya aja atau pelebaran. Nah kalau pelebaran memang ada perhitungan tersendiri, tapi rata-rata kan mungkin bisa diperhitungkan karena memang ya itu tadi, kalau memang mau dari yang kecil itu lebih mudah sebenarnya menghitung dibanding ada renovasi besar-besaran, karena besar-besaran memang harus melibatkan arsitek dan memang harus kontraktor yang mumpuni. Karena balik-baliknya lagi, kalau memang pengen nyaman ya harus libatin arsitek. Kalau mau nyaman selamanya, libatkan aplikasi nyaman juga. Loh, saya dilibatin ke nyaman ya, ya tapi itu ke laptop, habis Pak. Terima kasih. ngambilnya di nyaman sih, jadi apa-apa jadi saya ke bawah nyaman. Orang memang yang dicari nyaman sama orang kan. Betul. Jadi tadi pertanyaannya Ibu Sumi itu automatically kita harus prediksikan dulu ya, maksudnya ya budgetnya berapa dengan detail, mengevaluasi juga biaya-biayanya, materialnya dan sebagainya biar nggak terlalu banyak menyimpang. Begitu maksudnya tadi Pak ya? Ya sebenarnya balik-baliknya lagi komitmen di kitanya sih. Oke, kadang kan gini, di satu sisi memang klien itu butuh kan sebenarnya gini, simpelnya adalah itu 2D. 2D itu adalah desain dan dana. Desain ini memang dibutuhkan oleh klien karena buat ada bayangan. Nah dari bayangan itu kadang memang dari situ suka berkembang. Nah berkembang ini yang kadang-kadang jadinya sama-sama untuk menjaga komitmen tuh agak sulit, karena aduh pengen banget nih desain kayak begini nih, ya pokoknya harus jadi. Nah itu yang ya sebenarnya pada umumnya semua sama sih, mau belanja apapun kalau memang udah suka gitu kan tetap jadi tujuannya itu yang harus dikejar. Nah kalau renovasi sebenarnya sama gitu, cuman memang ini hanya skop yang memang cukup besar. Terus nah dari situ kita mencoba untuk untuk kiatnya adalah peruang dulu deh. Satu kamar mandi misalnya kita mau renov, ya udah kita breakdown aja. Sebenarnya nggak terlalu besar untuk di breakdown untuk area kamar mandi. Misalnya ini contohnya untuk pengembangan renovasi kamar mandi. Tapi kalau memang udah, wah saya perlu kamar satu, terus untuk kamar mandi satu segala macam, itu ada baiknya harus dilibatkan orang yang berkompeten. Saya baca lagi ya Pak. Ada pertanyaan dari Mbak Elva. Adakah tips supaya saat renovasi rumah saya bisa pas dengan sesuai kebutuhan saya? Karena pengalaman dari orang tua, bahan bangunan untuk renovasi biasanya berlebih dan banyak yang tidak terpakai. Nah, kalau untuk yang seperti ini bagaimana Pak? Ya, kalau kondisinya sebenarnya kan balik-baliknya lagi, kalau untuk efisiensi memang bisa dilihat dari progres ya, karena kita udah misalnya melibatkan satu, ini kondisinya kan pastinya akan untuk renovasi melibatkan kontraktor. Nah dari situ pasti nanti nyambungnya antara kondisi borongan atau harian. Nah kalau memang mau lebih efisien sebenarnya berikut pantauan baiknya adalah harian. Karena kalau harian kan kepantau tuh day to day-nya, itu bisa bikin irit gitu. Tapi kalau kondisi borongan ya karena memang udah negosiasi di awal, oke, kita udah borongin nih segini, masalah kondisi kepake enggaknya kan sebenarnya alokasi dana itu sudah disepakati untuk dilaksanakan pelaksanaannya. Tapi kalau untuk harian itu lebih mengarahkan untuk efisiensi hari per harinya dalam progres renovasi. Ini saya bicarakan ini kaitannya renovasi yang nggak terlalu, maksudnya renovasi kecil ya. Itu biar terpantau memang day to day-nya aja yang kita pantau gitu. Jadi ketahuan memang penggunaan bahan dan tukangnya itu kira-kira berapa gitu. Kadang kita juga melepaskan atau membebaskan klien sih untuk yaudah kloset beli sendiri deh, nanti saya yang pasangin. Ibu misalnya ada promo di toko mana, ibu beli deh.
Nah dari situ nanti kita pasangin. Karena dengan kondisi seperti itu kan based on-nya ada gambar. Jadi gambar itu akan mengunci kita terkait dengan kuantiti yang kita perlukan. Makanya gambar itu sangat dibutuhkan untuk sekecil apapun renovasi butuh gambar. Makanya desain itu perlu. Dari desain ke gambar kerja itu yang nantinya mengunci untuk budget yang akan dialokasikan. Karena kalau nggak ada gambar bisa kemana-mana nantinya gitu. Karena kan nggak ada based on ukurannya. Ini berapa nih? Kalau ada gambar kan udah jelas nih. Lebar 2 meter, panjangnya 3 meter atau 5 meter, udah. Dari situ kita kunci. Waste-nya mungkin kita, atau kelebihannya, taruhlah untuk waste sekitar 10%-an gitu. Untuk kelebihan keramiknya. Jadi nanti beli keramiknya jangan pas misalnya 10 meter persegi gitu. Jadi dilebihin mungkin 11 meter. Berarti kalau misalnya sekarang ke orang awam lah ya, layaknya misalnya saya renovasi kok. Pada saat saya memutuskan untuk harian, berarti kontraktor juga melayani ya, pelayanan untuk menghandle harian. Sebenarnya gini, kalau kondisi kontraktor sih, kalau di kita ya, kita sebenarnya fleksibel. Karena kadang memang gini, mengkolaborasikan pekerjaan itu butuh juga orang harian. Karena apa? Kayak misalnya ada dalam satu proyek kita berkolaborasi dengan orang interior. Nah jadwalnya orang interior ini kan kita kadang nggak tahu nih kira-kira dia mau masuknya kapan segala macam. Tapi kalau kita borongan itu kita ya rugi di kitanya ya otomatis. Tapi kalau udah harian aman. Karena apa? Pada saat barang yang dari interior itu nggak masuk, ya udah kita stop aja. Berarti kan kita nggak dibayar dalam harian. Betul. Nah, ya kondisi-kondisi itu yang sebenarnya memudahkan kontraktor juga untuk memberikan fleksibilitas kepada klien untuk ya udah mau gimana nih, mau borongan apa mau harian, monggo aja. Karena dengan kondisi itu, ya itu tadi. Kadang kan memang ada, saya juga punya klien yang memang setiap hari ada di proyek. Itu karena dia suka aja ngelihat proses pembangunan tuh, dia suka, jadi tiap hari ada di proyek. Nah dari kondisi itu juga ya kita senang gitu bahwa memang ada semangat juga untuk melihat proses pembangunannya gitu. Nah dari kondisi itu juga bisa juga tuh membantu untuk memantau kondisi efisiensi dari kitanya sendiri. Tapi kan sekarang kondisinya ada yang orang mau yaudah nih saya butuh cepet segala macam, yaudah kita borongan ya, ini pokoknya deadline-nya sekian. Nah di situ tinggal disisipkan adalah komitmen dari kontraktornya untuk ya kerapihan, terus zero komplainnya gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak sih orang karena butuh instan dan waktunya kan, ya itu rata-rata orang yang masih produktif untuk aktivitas dia lebih prefer nggak harian tapi borongan, karena dia hanya bisa memantau pada saat Sabtu Minggu gitu. Tapi kalau yang udah istilahnya pensiun apa itu lebih banyak interaksinya, jadi karena memang nggak kemana-mana dia bisa ngelihat proses pembangunannya. Ya banyak karakter dan orang-orang dalam merenov itu seperti apa macam-macam. Iya betul. Karena kalau memang dilihat dari kebutuhannya saat ini, khususnya untuk usia-usia produktif yang betul kata Pak Fandi tadi, mereka cuma ada di Sabtu Minggu. Jadi mungkin nggak setiap hari mereka bisa pantau progres rumahnya dan sebagainya. Nah, untuk hal-hal demikian, biasanya trik and trik dari sisi kontraktor komunikasi dengan klien gimana ya Pak? Jangan sampai, ya saya nggak tahu sih, cuman ada media atau apa yang memang dipergunakan untuk komunikasi intens agar sesuai atau memang hanya pada saat mereka mengunjungi sesuai dengan komitmen awal aja? Ya karena memang sekarang kita ketolong ada WhatsApp ya, terus juga bisa video call. Dan kebetulan juga tukang-tukang juga sekarang udah oke ya ininya. Dia juga kadang lebih canggih daripada kita gitu. Dia bisa mengupdate lewat WhatsApp. Tukang sekarang tuh udah beda dengan tukang dulu. Tukang sekarang tuh udah dia bisa mengkomen dan mendokumentasikan produkannya dia untuk di-approve kita. Terus kita juga akan mereport. Seandainya memang kondisi pandemi ini kan kita ada kesulitan juga untuk ya walaupun WFH ya,
tapi home-nya emang di rumah klien gitu, tapi kan tetap kondisi interaksinya tetap kita jaga gitu. Jadi dengan kondisi sekarang adanya WhatsApp itu memudahkan, dan kalau memang kita butuh urgent sekali keputusan dan presentasi ya kita lakukan Zoom gitu. Oh, iya, iya. Betul. Udah lebih dimudahkan lah kondisi sekarang. Saya mau nyuri satu momen dulu Pak sebentar, sehubungan sama tadi kemudahan. Kayaknya di Nyaman juga kita punya fasilitas itu deh Pak. Jadi kalau memang nanti menggunakan servis Nyaman, para sobat Nyaman juga bisa melihat progres itu di dalam aplikasi. Jadi kami biasanya melakukan informasi komunikasi via aplikasi, mungkin di samping dari hal-hal yang biasa dilakukan oleh para kontraktor yang saat ini dilakukan, yang kata Bapak tadi bilang, apakah via WhatsApp atau via Zoom. Jadi secara reguler kalau menggunakan fasilitas memang kami juga fasilitasi itu Pak. Balik lagi ke laptop. Iya, dibuat mudah lah, semuanya harus dibuat mudah karena memang kondisi pandemi ini benar-benar, saya sekarang dari awal pandemi itu udah menutup untuk tidak melakukan renovasi karena saya takut sekali kaitannya interaksi klien saya dengan tukang gitu, kita nggak tahu carrier-nya mana, itu benar-benar saya close gitu. Nah, kita baiknya udah bangunan yang kosong udah kita bangun gitu, atau tanah kosong kita bangun. Itu berani, tapi kalau untuk masih ada kliennya masih takut gitu. Takutnya ya kita nggak tahu yang carrier siapa. Tapi dengan kondisi adanya aplikasi ini harusnya mempermudah semua ya, karena memang dengan kondisi kesulitan dalam interaksi langsung ini offline gini ya susah, lebih baik kan online. Iya betul gitu. Pak. Mungkin juga untuk saat ini hal-hal yang langsung di tempat sudah nggak trending lagi ya Pak. Semuanya sudah bisa di video call dan dimudahkan. Bisa dikomunikasikan. Oke, saya lanjut ya Pak. Pertanyaan banyak sekali ini pertanyaan masuk. Kayaknya 30 menit ke depan masih belum cukup nih Pak kayaknya Pak. Oke, dengan Mbak Ina, Mas Risa. Nah, Sobat Nyaman ini menanyakan mengenai kalau dana minim ada berpengaruh tidak sama dengan kualitas bangunan Pak? Kadang biasanya lebih mahal ongkos tukang daripada bahan bangunan. Betul begitu? Mungkin bisa diberi masukan oleh Pak Fandi. Ya, kalau kondisi tukang sebenarnya sih relatif ya. Karena memang benar-benar di kita pun juga kita selektif terhadap tukang, dan memang kalau untuk kondisi kerapihan ya tergantung sekarang nih. Memang finishing itu lebih mahal dibanding pekerja batu ya, maksudnya yang memang kaitannya butuh ketelitian, butuh kerapihan. Tapi kalau untuk kondisi bahan sih sebenarnya rata-rata sama ya. Sama, dan memang kalau untuk promo malah mungkin banyak promo-promo yang memang membuat kondisi kita pengennya yang memang harga mahal, pas lagi ada promo bisa 50%, bisa 30% gitu. Asal kita sering mungkin browsing atau dapat info-info yang ada kaitannya dengan promo-promo dari material sendiri. Tapi kalau untuk balik ke tukang, ya tukang itu sebenarnya ada grade-nya juga gitu. Nah dari grade-nya itu yang memang mungkin referensi dari mulut ke mulut, terus juga promosi dari orang terdekat, itu memang perlu ditimbangkan, karena kita ini kan sebenarnya melihat, ya saya pun juga alhamdulillah bisa komit dan menjalankan kontraktor juga karena referensi dan dari perkenalan orang-orang juga ya. Jadi dari kondisi itu ya mungkin bisa dibandingkan dari masukan referensi-referensi, misalnya tukang-tukang ini grade-grade-nya seperti apa, dan kadang kita juga suka mengundang untuk melihat hasil kerjanya. Misalnya ada yang oh iya nih kerjaan ini bagus, coba dong kita lihat gitu. Kita lihat, oh iya bagus, oke. Jadi nggak cuma hanya sekedar dengar doang atau mau melihat foto gitu. Ada baiknya melihat langsung ke lapang atau ke lokasi yang memang
orang ini mereferensikan gitu, oh ini tukang bagus loh, oke lihat ya gitu. Jangan lewat, kalau lewat ini kan bisa tipuan kamera tuh, kalau lihat foto di handphone segala macam, ada baiknya langsung melihat, oh iya memang bagus, oke. Nah dari situ lanjut ditanyakan tuh, ini berapa nih harga tukangnya segala macam. Nah dari situ kan ya kita sama-sama edukasi juga ya, maksudnya kita melihat bahwa persaingan banyak dan kita juga melihat kerapihan itu juga perlu. Jadi dengan kondisi tukang-tukang jangan hanya sekedar cuma tukang aja gitu, tapi dilihat dari kualitasnya. Gitu sih. Berarti cara ini yang Pak Fandi lakukan pada saat mendapatkan tukang-tukang atau mandor kompeten yang masing-masing profesional di bidangnya. Iya, kita kondisinya selektif ya, kayak kondisi untuk yang rapi banget gitu ya. Nah, itu dari Jawa Barat gitu rata-rata. Kalau memang tukang-tukang yang kasar itu dari Jawa Tengah, tapi nggak menutup kemungkinan ada juga, cuman saya kondisi di kontraktor saya ini itu pembagiannya seperti itu. Saya lanjut ya Pak. Boleh. Untuk pertanyaan dari saudari Indri _ISH. Pak, apa sih ciri-cirinya kontraktor yang bandel? Gimana caranya memilih kontraktor yang baik Pak? Yang jangan abal-abal. Ya itu. Jadi gini, kalau kondisi ya sebenarnya tadi saya sudah jelasin sih. Kalau memang mau melihat, sebenarnya pertama dari referensi. Kan taunya dari mana tuh? Oh iya, berarti kan dia yang mereferensi, iya istilahnya, oh berarti memang attitude-nya baik nih. Setelah itu melihat kualitas kerjanya, langsung rumahnya di mana? Oh ya, boleh dong main ke rumah, boleh. Ini loh kerjaannya kontraktor A, B gitu. Nah dari situ kan kita juga confidence bahwa oh memang pekerjaannya bagus, terus juga referensinya juga dari temen yang kenal. Nah dari situ udah, nah, iya insya Allah itu terhindar lah dari kondisi yang tadi disampaikan seperti itu. Karena kan sebenarnya simpel aja gitu, bahwa memang pekerjaan yang dikerjakan oh iya memang kelihatan nih real gitu, ya udah. Dan si pemilik rumahnya juga nyaman gitu, ya udah, nggak ada komplain, oke. Ya betul. Oke, balik lagi nih Pak ke pekerjaan renovasi mengenai borongan tah atau harian tah ini cukup banyak nih yang masuk nih. Jadi saya langsung gelondongin aja ya Pak. Nggak ngomongin harga kan? Jangan ngomongin harga. Enggak. Kalau situ. Iya, enggak. Cuman mah. Yang itu sensitif Pak. Iya, kalau misalnya pada saat saya mau renovasi rumah dan berhubungan dengan kontraktor, pada saat pertimbangan borongan atau harian itu yang mana yang lebih baik sih Pak? Pertimbangannya apa sih? Plus minusnya apa sih? Ini kayaknya ya kalau kondisi borongan itu kan memang kalau balik-baliknya lagi sebenarnya kalau dari kondisi desain dan gambarnya itu sudah firm, sudah oke, sudah istilah oke di sini, oke udah kebayang lah gitu, karena kan pasti arsitek itu mengeluarkan 3D. Nah dari kondisi itu kalau memang mengejar kondisi waktu ya borongan, karena apa ya, dari borongan itu tidak perlu ada konsentrasi lagi terhadap, yang penting kondisinya memang sesuai dengan arahan gambar dan RAB yang sudah disepakati. Udah tinggal tentukan targetnya, pekerjaan ini selesai di 12 bulan, di 8 bulan, di 6 bulan. Nah dari situ udah, kalau memang mau pegang borongan ya kondisi borongan yang cocok gitu. Karena kan kalau kondisi memang harian di sini ya itu tadi saya ceritakan kasusnya, kalau seandainya bersinggungan dengan vendor yang di luar dari tanggung jawab si kontraktor atau bersinggungan dengan pihak interior, ada baiknya harian. Karena apa? Biar pada saat borongan ini kan orang komitmen si kontraktor ini harus sesuai target
yang ditentukan dan disepakati. Tiba-tiba dengan bersinggungannya ada, ya kan kadang memang karena si klien itu mungkin punya kenalan, terus dia yaudah nih saya yang kerjakan deh, misalnya jendelanya saya kerjakan gitu. Tapi karena kondisi nunggu jendela ini, sementara ini udah borongan gitu, jadi ya jadi nunggu-nungguan kan. Nah di situ timbullah kerugian-kerugian. Makanya kalau ada baiknya ada yang bersinggungan dengan pihak ketiga, vendor ataupun pihak lainnya yang intinya ada kaitannya dengan pembangunan, saran saya sih harian ya, supaya kita pun dari pihak kontraktor juga melihat once kondisi pekerjaan itu di stop karena ada pekerjaan lain, waktu komitmen kita tuh nggak kepotong gitu. Kalau borongan kan mau nggak mau harus tetap jalan. Kadang suka ada tuh konflik dan singgungan tuh karena kita harus ngejar target, nah si vendor ini nggak masuk misalnya gitu. Ya sebenarnya ya bisa dibicarakan, tapi rata-rata permasalahannya di situ. Jadi positifnya kalau borongan, ya sebenarnya kita nggak ikut repot, si owner tuh nggak ikut repot lah untuk memantau. Yang penting sudah sesuai dengan gambar, RAB-nya tidak meleset, target sesuai gitu ya. Balik lagi, mutu, waktu, biaya di borongan tuh harus dipegang, itu safe tuh, aman. Tapi kalau itu tadi, kalau harian jadi kalau untuk kondisi renovasi ya, kalau memang mau harian, ada yang waktu yang terambil oleh si owner untuk melihat gitu, ini sehari ngerjain apa aja nih gitu, segala macam, ikut memantau. Tapi itu juga kalau memang kondisinya si owner ini mau repot, iya harian nggak apa-apa, itu juga bisa mereduce budget juga karena kan terpantau day to day-nya. Tapi rata-rata sih pengen udahlah cepat selesai. Iya, kondisinya kita udah sepakat di awal, jalanin aja gitu. Yang penting kualitasnya bagus, waktunya sesuai, ya karena dan biaya udah kita komitkan. Nah, rasanya Pak cukup banyak ini Pak. Saya pengen nyimpulin, kayaknya susah sekali Pak. Bisa bantu Pak saya nyimpulin Pak? Jadi apa sih nih kiat-kiatnya nih untuk merenovasi rumah nih? Aduh, tadi ngomongnya banyak juga, saya juga lupa, mana saya nggak nyatet lagi. Iya. Ya, ini kondisinya gini aja, berdasarkan pengalaman aja. Makanya dengan kondisi ini, ya pertama memang sangat dibutuhkan arsitek ya. Kalau untuk memang benar-benar niat mencari idealnya suatu bangunan, itu ada baiknya melibatkan arsitek. Nah kalau kondisi renovasi harus dijaga juga kaitannya dengan komitmen si kontraktor itu, yaitu tadi waktu mutu biayanya. Nah kalau untuk kondisi untuk kondisi pemilihan borongan atau harian itu tadi ya sebenarnya balik lagi ke pilihan dari si calon kliennya ini untuk memilih gitu. Karena yang paling aman sebenarnya kan borongan ya, maksudnya aman di sini ya bisa memiliki konsentrasi yang lain, nggak perlu harus mikirin proses pembangunannya, yang penting sudah komit sama-sama satu sama lain gitu. Nah kalau harian ini memang butuh effort gitu, jadi sebenarnya ya itu tadi, dari kondisi ini yang diutamakan adalah desain dan dana itu. Kalau untuk kondisi renovasi ya, desain dan dana. Karena memang dari desain itu membuat dana ini bisa kita predik kira-kira budgetnya masuk apa enggak. Oh, kalau memang nggak masuk, spek apa? Karena kan sekarang udah banyak banget spek-spek yang memang harganya sudah terjangkau dan bagus-bagus gitu. Sekarang udah ada yang kayak marmer, granitel kayak marmer, tuh udah istilahnya nggak susah lagi kita untuk mewujudkan rumah mewah, tapi ya dengan harga yang memang cukup bisa kita penuhi gitu. Ya itu tadi kesimpulannya begitu, Mbak. Terima kasih banyak untuk waktu yang cukup tidak terasa sejam, rasanya kurang
banyak rekan-rekan yang bertanya yang tidak sempat saya tanyakan pada sore hari ini. Mohon maaf juga keterbatasan saya ya untuk menjelaskan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya aja, saya sharing. Yang mudah-mudahan bisa jadi bekal buat sahabat nyaman ini semua. Iya, demikianlah sobat nyaman. Kita akhiri ya Pak, kita tutup ya, boleh? Oh iya, boleh dong. Apa-apa. Oke, selamat sore sobat nyaman. Terima kasih sudah bergabung di zona nyaman sore hari ini. Jangan lupa ya Pak, Bapak juga jangan lupa dan sobat-sobat juga semua untuk follow terus Instagram dan zona nyaman. Kita setiap kali seminggu di hari Kamis jam 4 sore dengan topik-topik yang menarik. Nanti kalau banyak lagi pertanyaan mengenai kontraktor, saya minta kesediaan Bapak untuk join kembali ya Pak. Mungkin ada lagi yang diekspor nanti pasti. Nggak akan habis-habisnya kalau membahas masalah ini. Oke. Sama-sama, makasih. Ya demikian. Oke, saya akhiri ya Pak. Terima kasih banyak semuanya. Makasih. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, makasih. Yo.